Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial, lagi viral di Iran, di mana Al-Quran dan masjid banyak yang dibakar, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan Al-Quran, masjid dibakar di Iran. Tidak hanya satu dua masjid, tapi puluhan masjid sampai 34 masjid dibakar di Iran, guys. Wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Iran akhir-akhir ini muak dengan agama? Kenapa mereka melakukan pelampiasan ke Al-Quran, ke masjid gitu? Apa alasannya? Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk membakar masjid dan Quran ya. Saya tidak menyuruh ya. Tapi ini menurut saya itu sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa bisa seperti itu? Supaya apa? Supaya tidak terjadi di Konoha. Kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, semarah-marahnya warga Konoha itu tidak pernah sekalipun ya, kalau demo itu bakar masjid dan bakar Quran. Kenapa Iran ini berbeda? Padahal kalau kita perhatikan ya, Iran dan Konoha itu sama-sama negara yang berlandaskan agama. Walaupun Konoha itu bukan negara agama, tapi kalau saya perhatikan itu, kita tuh sebenarnya negara yang berlandaskan agama ya. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa di Iran itu ada banyak orang yang meninggalkan agama? Apakah ini ada hubungannya gitu? Apakah ini ada korelasinya dengan pembakaran Quran dengan banyaknya orang yang meninggalkan agama di Iran? Jadi di Iran itu ya kalau saya perhatikan anak muda generasi Gen Z itu mereka sudah banyak meninggalkan agama, guys. Wow, luar biasa. Apakah ini berita baik atau berita buruk bagi Iran itu sendiri? Kemudian tidak hanya itu, ternyata wanita-wanita Iran mereka melepaskan yang namanya hijab. Rame-rame mereka melepaskan yang namanya hijab. Sementara pemerintahan daripada Ayatullah mengatur yang namanya hijab. Bahkan ya, beberapa bulan yang lalu ada video, ada berita yang mengatakan bahwa wanita Iran itu dipaksa berhijab. Ya, polisi wanita Iran memaksa wanita Iran berhijab dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Sehingga menimbulkan yang namanya kemarahan daripada masyarakat Iran itu sendiri terutama wanita. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa wanita di Iran ini malas berhijab? Apa alasannya? Apakah karena keyakinan itu tidak bisa dipaksakan? Selain itu, ternyata waktu demo besar-besaran di Iran, menurut keterangan daripada pemerintahan Iran, ternyata ada penyusup yaitu agen-agen Mossad dari Israel, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah di Iran itu ada agen-agen Mossad menyusup? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa di Iran ada pembakaran Al-Quran dan masjid? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa Iran itu muak dengan pemuka agama, muak dengan yang namanya rumah ibadah, sehingga mereka membakar masjid dan membakar Quran. Apa alasannya? Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Disclaimer on ya, jangan ditiru ya, jangan dilakukan hal seperti ini di Konoha ya. Ini hanya di Iran. Alasan yang paling pertama itu, karena dulu ketika Ayatullah itu mendeklarasikan Republik Islam Iran, dia berjanji, ya, dia memberikan janji-janji surga. Kita akan menjadi negara superpower, ya, kita akan menjadi negara maju. Iran itu akan menyaingi Amerika. Iran itu akan salah satu negara yang paling maju di dunia. Nah, itu janji-janji surga daripada Ayatullah. Nah, ketika janji-janji angin surga ini didengarkan oleh masyarakat Iran saat itu terperdaya, mau menuruti apa yang dikatakan oleh Ayatullah. Dan selama 40 tahun lebih pemerintahan Ayatullah, ternyata hasilnya jong. Dan masyarakat Iran marah. Karena apa? Karena kok Iran sekarang krisis ekonomi katanya.
kita itu akan menjadi negara maju, akan menyaingi Amerika. Kok kita nggak maju-maju ya? Itu yang ada di pikiran daripada masyarakat Iran. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka dijanjikan angin-angin sorga, yaitu ya kalau kita menjadi negara agama, maka kita akan menjadi negara maju, maka masyarakat Iran itu marah besar. Kok nggak terjadi ya yang dijanjikan oleh Ayatollah ini? Sehingga pelampiasannya apa? Pelampiasannya itu rumah ibadah. Jadi masjid itu nggak salah ya, Al-Quran juga nggak salah ya. Tapi yang jadi pelampiasan daripada massa atau demonstran Iran itu adalah rumah ibadah ataupun Al-Quran dibakar, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasan selanjutnya? Apakah karena pengaruh daripada janji-janji dari para ayatullah? Alasan selanjutnya itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya melihat Iran ini cocoknya jadi negara sekuler. Mirip-mirip seperti Turki sekarang ini. Iran itu kalau saya perhatikan tuh ya, terlalu dipaksakan jadi negara agama. Terlalu dipaksakan jadi negara Republik Islam. Itu kalau saya perhatikan. Apa alasannya? Kok bisa? Karena apa? Karena culture mereka, budaya Persia itu bukan budaya agama, guys. Budaya Persia itu adalah budaya yang sangat sekularis ya. Jadi kalau saya perhatikan itu Iran itu lebih condong ke Turki ya, lebih cocok seperti Turki. Turki juga kan seperti itu ya. Turki itu kan nggak terlalu peduli dengan agama ya, bahkan mereka memisahkan antara agama dengan negara. Jadi Iran itu cocoknya sekuler. Nah, apa hubungannya sekularisme dengan pembakaran Quran dan rumah ibadah? Jadi gini guys, disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi negara sekuler ya. Saya tidak nyuruh Anda untuk meninggalkan agama ya. Ini hanya terjadi di Iran ya. Jadi ini tidak terjadi di Konoha ya. Kalau saya perhatikan itu, biasanya negara sekuler, biasanya ya, nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Biasanya negara sekuler itu rata-rata masyarakatnya itu IQ-nya tinggi, SDM-nya tinggi. Sehingga mereka itu berpikir bahwa agama itu sesuatu hal yang irasional, sesuatu hal yang tidak masuk akal. Itu dari sudut pandang ya orang-orang yang tinggal di negara sekuler ya. Jadi kalau di Konoha ini memang susah diterima ya, karena apa? Karena culture kita berbeda dengan culture Persia ataupun culture Turki. Kita tuh sangat berbeda jauh guys ya. Kemudian kalau kita perhatikan misalnya di negara-negara maju seperti negara Nordik, ya Finlandia, Norwegia, dan lain sebagainya ya, negara-negara Skandinavia, negara yang ada di Eropa, mereka itu bisa menjadi negara sekuler itu apa dasar mereka, apa modal mereka? Modal mereka itu karena mereka menganggap bahwa agama itu tidak masuk akal, titik. Itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya saya mengatakan bahwa agama itu tidak masuk akal, maka saya akan dihujat oleh warga Konoha. Karena apa? Karena saya ngomong seperti ini bukan statement biasa. Maksudnya ini statement yang jarang didengar oleh warga Konoha. Karena apa? Karena dari kecil kita itu sudah dilandasi dengan nilai-nilai agama gitu ya. Kita sudah diajarkan dari kecil itu agama. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, kecil kita diajarkan agama dulu, baru sains, baru filsafat. Di semua dari Sabang sampai Merauke di Konoha seperti itu ya, baik agama Kristen. Kristen anak kecil sudah diajarkan agama juga ya. Anak sekolah minggu itu kan belajar agama ya sebenarnya. Dari kecil sudah sudah dididik ya agama ya. Eh, Agama mayoritas juga seperti itu ya. Dari kecil sudah diajari ngaji ya, diajarin agama dan sebagainya. Pokoknya sudah didoktrin dari kecil ya. Nah, ketika saya mengatakan bahwa agama itu tidak masuk akal dari sudut pandang agama yang ada tes. Dari sudut pandang kaum sekuler ya, dari sudut pandang negara maju, maka saya akan dihujat. Karena apa? Karena statement saya ini bertentangan dengan culture, budaya, bertentangan dengan budaya kita. Jadi budaya kita itu menganggap bahwa agama itu masuk akal. Sementara dari sudut pandang negara-negara sekuler, agama itu tidak masuk akal. Sehingga sesuatu yang tidak masuk akal ini tidak boleh disangkut pautkan dengan negara. Kenapa tidak boleh disangkut pautkan dengan negara? Apa alasannya? Karena apa? Karena urusan negara itu urusan rasional, bukan urusan yang tidak masuk akal gitu ya. Urusan negara itu urusan logis. Ya, contoh misalnya, kita ambil contoh misalnya. Kalau misalnya terjadi longsor banjir di suatu negara misalnya, di Eropa misalnya.
Maka orang-orang Eropa itu tidak pernah berpikir bahwa banjir ini karena ajab dari Tuhan, nggak pernah. Oh ini karena cobaan, nggak pernah tuh ya. Oh ini karena penunggu hutan marah, nggak ada seperti itu. Ya, jadi dari sudut pandang orang-orang Eropa, orang-orang yang ada di negara maju itu, di negara sekuler itu, mereka berpikir, oh banjir ini terjadi karena apa? Karena pengundulan hutan ya, karena kita menebang hutan ya. Lalu solusinya apa? Solusinya jangan sembarangan tebang hutan, jangan mengunduli hutan. Itu solusinya di negara maju. Ya, kalau di Konoha kan nggak seperti itu ya. Di Konoha itu ya nggak peduli mau hutannya botak kayak mau digunduli kayak nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting oh banjir ini karena kena ajab ya. Oh karena kita melakukan maksiat ya. Ya seperti itu biasanya ya. Sangat-sangat irasional ya. Dan pejabat-pejabat di Konoha juga masih banyak kok yang percaya hal-hal seperti ini, hal-hal goib seperti ini ya. Itulah alasannya kenapa Konoha nggak maju-maju. Kenapa? Karena pejabat Konoha itu rata-rata berpikirnya itu kurang logis, ya berpikirnya itu irasional. Jadi bagaimana dengan Iran? Apa hubungannya dengan Iran? Ya Iran itu kan culture mereka itu tidak ada hubungannya dengan agama. Culture mereka itu tuh tidak seperti Konoha. Kita kan culture-nya kan agama. Kalau Persia nggak seperti itu ya. Ya, mereka tidak menggabungkan antara agama dengan negara. Cuman karena dulu mereka termakan janji-janji manis dari para Ayatollah, sehingga mereka mau jadi negara agama. Persia itu cocoknya jadi negara sekuler. Iran itu cocoknya dengan negara sekuler, guys ya. Buktinya ketika mereka jadi negara sekuler, mereka lebih maju daripada sekarang ini. Ya, itu alasan yang paling logis ya. Kemudian alasan selanjutnya itu karena masyarakat Iran itu terutama anak-anak muda, mereka nggak suka dikekang. Mereka berprinsip bahwa keyakinan atau agama itu masalah privasi, bukan masalah publik, tidak bisa dipaksakan. Nah, ketika Mr. Ayatollah ini memaksakan keyakinan terhadap anak-anak muda, ya lu harus pakai hijab, ya lu harus begini, harus begitu, ya lu harus pakai ini, pakai itu. Maka anak-anak muda di Iran itu nggak terima. Karena apa? Kenapa anak muda itu memberontak gitu ya? Kenapa mereka nggak terima? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka menguasai yang namanya ilmu pengetahuan. Mereka menguasai yang namanya internet. Sementara Mr. Ayatollah ini ya lahirnya kan tahun 40-an ya, tahun 30-an. Zaman itu kan belum ada internet. Jadi dia tidak mengetahui kondisi anak-anak muda zaman sekarang ini ya, anak-anak Gen Z ya. Anak Gen Z itu mereka punya ChatGPT ya, mereka punya AI, mereka bertanya pada AI. Bahkan mereka lebih percaya pada AI daripada guru mereka di sekolah. Mereka lebih percaya pada Google daripada guru mereka di sekolah. Sehingga apa? Sehingga mereka nggak mau dikibulin, nggak mau dibohongi. Jadi kalau saya perhatikan ya, demo yang ada di Iran ini ya, sama seperti demo yang terjadi di Nepal. Yang menggerakkan itu para Gen Z ya, bercampur dengan para boomers juga ya. Jadi manusia itu semakin dikekang, semakin dipaksa, ya terutama masalah keyakinan, maka akan semakin berontak. Buktinya apa? Buktinya beberapa bulan yang lalu ada wanita Iran yang, mohon maaf sebesar-besarnya, yang menggunakan baju bikini di tengah keramaian. Ini bentuk daripada protes ya, protes daripada wanita-wanita Iran itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga dia viral ya. Bayangkan ya seorang wanita Iran ya berbaju bikini di tengah keramaian. Kenapa nekat melakukan seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena dia ODGJ gitu ya, kelainan dan sebagainya? Enggak. Sebenarnya itu bentuk daripada protes guys ya. Protes terhadap apa? Protes terhadap pemerintahannya yang sangat kaku sekali ya. Pemerintahan Ayatollah yang kaku banget gitu. Kemudian selain itu anak-anak muda di Iran, para Gen Z juga menyadari bahwa ketika negara itu berlandaskan agama, maka akan susah menjadi negara maju. Apa alasannya? Kok bisa? Apa hubungannya ya negara yang berlandaskan agama seperti Iran ini dengan ketidakmajuan suatu bangsa? Tapi disclaimer on ya, nggak semua negara seperti itu ya. Ada juga yang maju seperti Israel misalnya dan lain sebagainya ya. Polandia juga ya, masih kental dengan nilai-nilai agama ya. Ada juga yang maju, cuman permasalahannya tradisi dalam beragama. Tradisi dalam beragama di
Israel ya, tidak ada istilah mabuk agama. Sementara di Iran itu kan ada banyak orang yang mabuk agama. Itu yang jadi permasalahan, itu yang jadi pembeda. Di Polandia jarang orang yang mabuk agama. Sementara di Iran banyak orang yang mabuk agama. Itu yang jadi perbedaannya ya. Itu yang jadi pembeda ya. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau Konoha juga jadi negara agama. Nggak jadi masalah. Asal ya tradisi dalam beragama kita itu tidak mengharamkan sains. Ya, tidak menjelek-jelekan negara lain gitu ya, tidak membelakangi ilmu pengetahuannya, tidak berpikirnya itu irasional gitu ya, harus rasional dong ya, harus logis berpikirnya. Jadi pejabat-pejabat di Iran itu kalau menghadapi masalah misalnya nih ya terjadi krisis misalnya seperti sekarang ini, mereka itu sangat suka yang namanya mencari kambing hitam daripada menyelesaikan masalah. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau saya perhatikan itu ya, pejabat-pejabat Iran itu selalu menyalahkan Amerika. Oh, kita itu krisis karena Amerika, karena diembargo. Kan permasalahannya, kenapa ya? Kenapa lu macam-macam sama Amerika? Kalau lu nggak bisa ngelawan Amerika, ya udah kerja sama aja, nggak usah ngelawan deh ya. Tahu diri aja gitu ya. Jangan sok-sok ngelawan, tapi korbannya apa? Korbannya ya krisis ekonomi seperti ini ya. Kemudian masyarakat juga yang menderita, korbannya itu ya masyarakat jelata gitu. Pejabat-pejabat emang santai-santai aja gitu. Ya, pejabatnya itu pengen melawan Amerika, tapi yang menderita apa? Yang menderita itu masyarakat jelata. Gitu guys, kalau introspeksi diri, kalau pemimpinnya introspeksi diri ya. Tapi kan pemimpin di Iran ini jarang yang introspeksi diri, ya jarang menyalahkan dirinya sendiri, selalu menyalahkan pihak ketiga. Karena itu sangat gampang sekali ya mencari kambing hitam itu sangat gampang sekali. Oh ini karena asing ya, oh ini karena orang lain. Ya, jadi kebiasaan ya. Biasanya kalau saya perhatikan pemimpin-pemimpin yang ada di negara agama itu seperti itu rata-rata ya. Nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu. Apa alasannya? Apakah ini pengaruh tradisi dalam beragama? Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Sangat berhubungan. Ya, berhubungan banget. Tradisi dalam beragama itu berhubungan dengan yang namanya karakter atau sifat pemimpin yang selalu mencari kambing hitam. Apa hubungannya? Jadi gini, jadi di dalam agama, terutama agama Samawi, ada yang percaya tentang yang namanya setan, iblis ya. Jadi di dalam agama Samawi itu mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, bagi teman-teman Muslim ya. Ini hanya terjadi di Iran ya, bukan di Konoha ya. Ya, disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Jadi dalam agama Samawi itu kalau misalnya nih ya contoh misalnya kita misalnya katakanlah misalnya nggak bisa kerja ya, korupsi misalnya. Maka kalau kita tanya, "Kenapa lu korupsi?" "Karena saya digoda oleh setan, karena saya digoda oleh iblis." Ya karena dalam agama Samawi itu masih percaya yang namanya setan, iblis, dajjal, dan sebagainya. Ya nggak sih? Sama nggak gitu sebenarnya? Jadi ini kebawa-bawa, tradisi ya dalam beragama ini kebawa-bawa ke tradisi kepemimpinan. Kenapa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Jadi tradisi kita dalam beragama ini kebawa-bawa guys. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu, sekolah-sekolah di Konoha itu sangat suka yang namanya menghafal, punya tradisi menghafal. Jadi kita di sekolah-sekolah itu kan eh, dipaksa untuk menghafal ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena apa? Karena ada tradisi menghafal kitab suci dalam agama mayoritas di Konoha. Sehingga terbawa-bawa karena guru-guru yang ngajar di Konoha itu ya rata-rata beragama gitu ya. Itu mempengaruhi guys. Ini bukan cocok logi tapi mempengaruhi. Ya, agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama, guys. Bayangkan dari kecil kita itu sudah dilandasi oleh agama, belajar agama dari kecil sudah diajarkan tentang ya mengaji ya, kemudian sekolah minggu dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi pola pikir kita. Sementara kalau kita bandingkan di negara maju itu ya, negara maju itu mohon maaf ya, disclaimer on ya, ini hanya di negara maju ya. Biasanya mereka itu pertama itu diajarkan tentang ilmu pengetahuan, sains dulu ya. Jadi di negara maju itu ya negara-negara Finlandia, Nordik dan lain sebagainya, bahkan di Turki sekalipun ya, mereka ya anak-anak kecil di sana itu diajarkan tentang yang namanya sains dulu ya, sains. Kemudian setelah itu filsafat. Kemudian setelah filsafat apalagi? Baru agama. Nah, itulah alasannya kenapa di China kalau Anda jeli, kalau Anda teliti, coba deh nanti tanyanya sama orang-orang China ya.
Di China itu, agama itu diajarkan atau dibebaskan untuk belajar agama itu setelah dewasa, 18 tahun ke atas. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu ya, tapi kalau saya ngomong seperti nanti di Konoha, saya nanti dianggap sesat gitu ya. Dianggap nanti saya itu dajjal, ya PKI dan lain sebagainya. Terserahlah, ya bodo amat lah. Yang penting apa, yang penting saya jujur sama yang nonton video ini. Jadi gini guys, kalau kita dari kecil sudah belajar agama, maka biasanya orang yang dari kecil belajar agama, nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, nggak semuanya, biasanya mereka akan memonopoli yang namanya kebenaran. Jadi biasanya mereka akan menganggap bahwa agamanya yang paling benar. Ya, kalau dari kecil kita diajarkan tentang agama, agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, ya sehingga ini membentuk karakter kita. Ya, kita memonopoli yang namanya kebenaran. Kemudian dari kecil kita didoktrin, ya kita harus fokus tentang akhirat, 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 akhirat terus ya, sehingga dunia ketinggalan, teknologi ketinggalan, skill ketinggalan, dan lain sebagainya ketinggalan. Dan ketika ada masalah, misalnya nih krisis ekonomi ya, ya yang biasanya kita misalnya nih ya fokus pada akhirat ya, kita tidak pernah belajar ilmu pengetahuan ya, ya biasanya belajar ilmu pengetahuan cuma sedikit-sedikit doang ya, seupil doang ya. Kita tidak belajar yang namanya ilmu ekonomi ya, ilmu sains dan sebagainya. Nah, ketika terjadi yang namanya krisis ekonomi di negara agama seperti di Iran misalnya, mereka itu nggak ngerti kenapa kita krisis itu, nggak ngerti gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak belajar krisis ekonomi gitu. Mereka nggak belajar tentang ekonomi. Mereka nggak punya skill gitu ya. Nggak semuanya tapi ya. Mereka fokus tentang akhirat, akhirat, akhirat. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk eh, tidak berpikir akhirat ya. Tapi kalau berlebihan, sementara kan kalau saya perhatikan di Konoha itu berlebihan ya. Orang yang beragama di Konoha itu banyak banget yang terlalu terobsesi dengan akhirat. Sama seperti di Iran. Jadi fokus pada akhirat, 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 dan dunia tertinggal. Nah, ketika dunia tertinggal, ketika ilmu pengetahuan tertinggal, ketika ilmu ekonomi tertinggal, maka akan terjadi krisis. Ketika Iran krisis, mereka bingung. Ya, bingung di mana masalahnya. Karena apa? Karena mereka nggak belajar ekonomi. Ya, lalu mereka mencari alibi gitu, mencari alasan, ya, mencari kambing hitam. Oh, ini karena Amerika, karena kita diembargo. Ya salah sendiri kenapa lu mau diembargo gitu ya. Harusnya kan dari dulu ada persiapan tuh ya, karena diembargo Amerika ya, karena disanksi oleh Amerika dan sebagainya, harusnya punya solusi lain gitu ya. Itu kan konsekuensi. Ya, kalau kita kira-kira ya, misalnya nih ngelawan raksasa ya, dalam dunia bisnis itu kalau kita misalnya punya bisnis kecil ya, kemudian saingan kita itu bisnisnya gede banget, raksasa, lebih baik kerja sama ya, daripada capek-capek kerja sama gitu, daripada capek menyaingi gitu ya. Kalau menyaingi juga bisa sebenarnya, tapi satu dari sejuta persentase menangnya gitu. Ya, kalau kita gabung ya, kerjasama dengan raksasa, kalau misalnya Iran kerjasama dengan Amerika, ya persentase kemenangannya itu ya besar sekali ya, bisa sampai 70% gitu ya. Persentase keberhasilannya bisa 70% ya. Jadi kalau Iran kerjasama dengan Amerika menyelesaikan ekonomi yang ada di Iran, ya selesai. Ya cuman kan gengsi kan. Ya warga Konoha itu dan warga Iran itu dari kecil sudah didoktrin gitu ya, bahwa Amerika itu jahat ya, Israel itu jahat ya. Padahal pada faktanya nggak semuanya suatu bangsa itu kita melihatnya hitam putih gitu ya, jahat semua, Amerika jahat semua. Apakah di Amerika ada orang jahat? Jelas ada, tapi orang baik juga ada. Buktinya apa? Buktinya dulu yang membantu tsunami Aceh itu siapa? Donasi terbesar itu Amerika. Kemudian yang membantu Palestina itu siapa? Menurut data ya, donatur terbesar di Palestina itu Amerika. Ya, itu kalau kita berpikir rasional ya, kalau kita berpikir maju ya, kalau kita mau introspeksi diri ya. Lalu bagaimana dengan agen Mossad yang diduga ditangkap di Iran? Apakah itu orang Israel atau tidak? Pada faktanya rata-rata agen Mossad yang ada di Iran itu adalah orang Iran itu sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan, kenapa sih ya Iran itu jahat? Cek 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 cek. Kenapa sih Israel itu jahat banget? Kenapa mereka bikin yang namanya mata-mata ya, atau agen di Iran gitu ya, memprovokasi orang yang demonstrasi dan sebagainya.
Tapi kan permasalahannya kenapa mau gitu ya? Kenapa orang Iran itu mau direkrut jadi agen? Kenapa mereka mau disogok, dikasih duit gitu? Ya alasannya cukup simpel, karena apa? Karena masyarakat Iran itu tidak sejahtera. Kalau sejahtera, maka mereka tidak akan mau mengkhianati pemimpin mereka sendiri, nggak bakal mau. Itu hukum alam, guys. Itu salah satu alasan yang paling logis. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.